Oke, jadi di sini ada learning objektifnya, jadi kayak sebentar, siapa Mbak Vika masuk? Kok hilang? Mbak Vika, oke, Mbak Vika masuk. Jadi di chapter 7, di materi chapter 7 ini sebenarnya bagaimana kita membuat memahami terkait dengan berapa sih sebenarnya nilai dari perusahaan itu dengan mengacu dari data historis, itu adalah data real, dan data estimasi yang dalam bentuk forecasting, sehingga kemudian kita menilai value-nya berapa itu dari sisi atas data historis dan data estimasi dari perusahaan ini, data forecasting ya, dari data forecast dari perusahaan ini. Sebenarnya itu yang akan kita lakukan. Jadi kalau nanti kita akan melihat sama-sama bagaimana metode perhitungannya, kita nanti akan tahapannya menyambung dari yang pertemuan sebelumnya. Hingga nanti kita bagaimana model apa yang akan kita gunakan, metode apa yang kita gunakan untuk memvaluekan atas data yang kita miliki. Nah, ini terminologinya, penjelasannya bahwa valuasi itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mengkonversi forecast kepada value. Jadi kemarin karena kita masih berbicara terkait dengan forecast, kalian sudah bisa menyusun forecast, tahapan-tahapannya sampai kemudian kalian menghitung free cash flow-nya seperti apa, sudah kalian dapatkan. Nah, distribusinya ke dividen dan equity dan cost of debt-nya seperti apa, tahapannya sampai dengan berapa kemarin? 11 ya. 11 tahapannya. 11 itu berapa ya? 9 atau 11 saya lupa. Tahapannya itu sudah dilakukan untuk beberapa tahun, kemudian baru kita membuat valuasinya. Oke. Nah, setelah kita melakukan, ada beberapa metode yang dilakukan untuk valuasi. Yang pertama nanti adalah price multiple, terus kemudian discounted dividend. Price multiple itu berarti nanti kita memvalue price which is itu adalah value, mencari value dari perusahaan dari harga sahamnya lah ya, gitu kita mempricekan itu, menilai harga sahamnya. Discounted dividend berarti kita menilai, namanya discounted dividend ya berarti nanti kita asumsi yang digunakan mengacu dari data dividen, asumsi yang digunakan asumsi data dividen yang kita asumsikan. Diskonto, karena ya yang selanjutnya ini adalah konsep diskonto semua. Berarti konsep diskonto itu mengacu pada konsep present value yang sudah kalian pelajari di pertemuan awal-awal di manajemen keuangan. Konsep present value karena memang ya konsep diskonto present value itu sudah harus menjadi makanan wajib kalau kita belajar terkait dengan manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan finance. Oke, Mbak Vika masuk. Nah, kemudian setelah valuasi itu sendiri juga digunakan untuk menilai value dari equity atau nilai dari aset perusahaan. Jadi memang tujuannya, ultimate-nya memang itu menilai dari sisi aset dan ekuitas perusahaan. Itu yang lebih yang akan anginnya kencang banget. Oke, di sini kita berbicara terkait dengan value creation. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah value, menghasilkan sebuah value. Tentunya dua komponen utama yang digunakan. Kalau tadi kita sudah berbicara ada present value, terus kemudian ada return. Berarti kan return itu hubungannya dengan aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi seperti apa yang dianggap sebagai menciptakan value creation. Ini memang indikatornya kalau investasi
atau return yang diperoleh dari aktivitas investasi itu memberikan tingkat pengembalian sebesar sekurang-kurangnya adalah senilai alternatif investasi yang tersedia dengan tingkat risiko yang sama. Jadi dua hal yang diperhatikan. Yang pertama terkait dengan tingkat pengembalian dan tingkat risiko. Balik lagi kayak kemarin juga kita selalu berbicara tentang risk and return. Risk and return-nya berarti sama sebenarnya, berarti yang diukur adalah tingkat pengembalian return-nya dari berbagai macam alternatif investasi, mana yang lebih baik, sekurang-kurangnya investasi kita itu mempunyai tingkat pengembalian yang sama, dan dengan alternatif investasi yang lain, dan di tingkat risiko yang sama. Jadi kalau pengembalian sama tetapi tingkat risikonya lebih tinggi, itu belum tentu bahwa dia merupakan investasi yang tepat gitu, yang bisa menciptakan value creation, karena menjadi tidak comparable gitu. Terus kemudian kebutuhan di dalam perhitungan value creation ini kita harus menetapkan, yaitu tentang opportunity cost of capital. Jadi ya return itu hubungannya dengan cost of capital gitu. Kalau kita belajar di manajemen keuangan kemarin, ya return itu ya bagaimana mengukur tingkat pengembalian, yaitu direfleksikan di dalam cost of capital. Nah, karena ini nanti equity, hubungannya berarti nanti cost of equity berarti yang akan dihitung. Nah, saya lanjutkan. Required return or cost of capital itu adalah merupakan refleksi dari tingkat risiko investasi dan time value of money. Jadi ya, ini balik lagi ke terminologi dari cost of capital itu sendiri waktu kita belajar sama-sama ya. Ya, ini adalah bentuk merefleksikan dari nilai waktu dan tingkat risiko gitu. Jadi memang kemudian diterjemahkan dengan tingkat pengembalian normal untuk risiko yang diambil. Jadi ya, atas risiko yang diambil itu terdapat pengembalian yang make sense gitu, yang normal gitu. Jadi you ngambil segini, risikonya ya berarti dengan tingkat risiko segini itu sama dengan tingkat pengembalian yang kalian dapatkan gitu ya. Nah, pengukurannya kalau di sini nanti cost of capital di dalam menghitung valuasi nanti kita akan mengenal yang disebut ROE. ROE itu sendiri merupakan 1 plus annual percentage rates. Nah, ini annual percentage rates itu sendiri merupakan cost of capital. Jadi yang harus kalian cermati nanti, jangan sampai nanti kebingungan antara ROE dan cost of capital. Yang cost of capital itu yang disebut ROE itu adalah 1 plus annual percentage rate, itu adalah 1 plus cost of capitalnya. Nanti tinggal bagaimana implementasinya, terminologinya, biar kita lihat sama-sama di soalnya. Nah, ini sedikit kita mengulang terkait dengan model perhitungan investasi dengan ada nilai akhir di end period-nya. Alhamdulillah. Jadi investasi ini adalah bentuk contoh bagaimana kemudian investasi dengan ada terminal investment, yang disebut dengan terminal investment adalah berujung ada akhir dari proses investasi. Biasanya di perencanaan investasi atau perencanaan proyek, di sini ada periodenya, time periodnya. Jadi kemudian kita dapatkan berapa nilainya di situ. Di situ dilihat berapa kalau kita lihat contohnya ada cash flow setiap tahun sebesar 1.000 dari 5 tahun dengan tingkat pengembalian 10% dan nilai investasi sebesar
1000 lah ya, 1000 nilai bonnya itu 1000 di jatuh temponya. Sebentar ya. Ada apa ini kok kiriman permintaan usulan? Sebentar. Oke, Mbak Nadia. Tangan eselon 4. Ada request. Kepala divisi atau membiayai. Oke, bentar. Saya balik lagi ke kalinya. Nah, oke. Nah, ini lebih mengulang ke bagaimana kita mengukur value dari sebuah instrumen investasi ya. Bagaimana kalau kita di sini, yang pertama yang harus dicermati adalah bagaimana menetapkan cost of capital. Kalau di sini 5%, 10% ini bukan cost of capital tapi interest-nya gitu. Makanya kemudian kita harus mencari cost of capital-nya dulu dari debt ini. Setelah didapat, ada formulasi perhitungannya. Kalau dulu kita ingat kita menggunakan apa? Trial and error. Kalau kita masih menggunakan tapi kalau kita menggunakan Excel kita bisa dapatkan di formulanya menghitung formula perhitungan untuk menghitung cost of debt-nya. Setelah kita dapatkan, bagaimana kemudian kita menghitung value dari investasi tersebut. Jadi value dari investasi yang kita lakukan dengan nilai redemption-nya 1000 dan tingkat pengembalian return, tingkat pengembalian bunganya setiap bulan setiap tahun nilai Rp100. Rp100 dan 100 USD ya, sorry, 100 rupiah, 100 dengan tingkat diskonto 8% mengacu dari yield-nya, maka didapatkan nilai value dari obligasi tersebut adalah 1079. Nah, itu kemudian kita tahu apakah kemudian kita mau ambil prosesnya nilai value tersebut, kita harus mempertimbangkan tadi tingkat risiko yang tadi direfleksikan di dalam yield yang sama, tingkat risiko, cost of capital yang sama, dan tingkat pengembalian hasilnya sama atau tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita mau ngambil berarti sekurang-kurangnya instrumen investasi yang lain itu mendapatkan dengan tingkat risiko 8% itu mempunyai value sebesar 1079 atau nilai kita di atas bukan nilai kita yang di atas, berarti nilai investasi yang lain dengan tingkat risiko sebesar 8% itu nilainya paling tinggi sebesar 1079. Pemahamannya seperti itu. Jadi itu baru kemudian kita tepat untuk mengambil keputusan investasi atas bond ini. Begitu pemahamannya. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana valuasi model untuk terminal investment. Jadi yang ada terminal terminal investmentnya. Jadi kalau di sini diketahui kita dapat pengembalian sebesar 100.000 per tahun selama 10 tahun. Berapa sih real value-nya? Jadi nilai realnya dari produk kita itu lotre kita itu berapa gitu. Nah, di sini kita lihat di sini diketahui diasumsikan kalau cost diskon rate-nya atau cost of capital-nya 6%, didapatkan sebenarnya
nilai lotre kita yang saat ini kita terima setiap tahun selama 100 ribu. 100. Oh ya, ini selama 100 ribu per tahun itu adalah sebenarnya nilainya 736.000 gitu loh. Jadi kalau nilai sekarangnya berarti ya present value-nya. Jadi kalau kita mau jual itu harus nilainya di atas 736.000 ini adalah threshold-nya. Kalau kita mau jual semuanya ya dalam saat ini. Ini lotre saya nilai present value-nya sebesar segini. Oke. Ini model perhitungannya sudah kalian pahami sebenarnya. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan ada terminal investment, ada ujungnya di dalam setiap tahapan investasi. Nah, bagaimana dengan konsep untuk investasi di dalam sebuah perusahaan? Karena normalnya adalah investasi di sebuah perusahaan itu kan kita kan tidak mengasumsikan bahwa sebuah perusahaan itu akan mempunyai nilai berhenti di dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Artinya memang ini kita harus mengasumsi konsep dari investasi di dalam sebuah, yang ngapain kita investasi 10 tahun kalau perusahaan itu kemudian menjadi tutup, nggak going concern gitu ya. Memang kemudian balik lagi implementasinya untuk investasi kita akan dihadapkan pada fakta bahwa tidak semuanya mempunyai terminal investment, kecuali kalau produk ya. Kalau tadi kita bicara produk yang mempunyai nilai jatuh tempo. Nah, kalau investasi valuasi untuk produk yang istilahnya tidak memiliki jatuh tempo seperti nilai saham, nilai perusahaan, saham perusahaan, itu kan memang kemudian kita harus membuat asumsinya sendiri, harus diasumsikan gitulah untuk menghitung. Makanya kemudian nanti kita akan melihat terminal value, harus menetapkan terminal value yang itu merupakan asumsi dari menggantikan dari perpetuitis atas tingkat pengembalian kita dalam periode waktu yang tidak terukur gitu loh, tak terhingga gitu. Jadi itu kemudian kita nanti asumsikan di situ, ada asumsi di sana. Nah kalau tadi kita bicara di bond, kalau ini kan di equity, dia indefinitely, berarti seharusnya periodenya dia jauh, tak terhingga. Dan bagaimana kemudian kita mengukur kelengkapan dari data yang untuk di forecast itu, sehingga kita bisa mengasumsikan dia memiliki value added, itu juga perlu atau dibutuhkan analisis yang lebih dalam gitu untuk itu. Jadi memang kemudian tidak selalu ketersediaan datanya yang cukup untuk kemudian kita bisa melakukan asesmen atau melakukan valuasi atas value dari perusahaan atau value dari equity dalam periode yang panjang. Makanya kemudian ada beberapa yang kemudian dibuat menjadi sebuah asumsi dalam dunia finance. Nah, di sini dua metode yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu price multiple dan dividend discount. Nah, kita lihat price multiple itu jamak digunakan kalau ya relatif lebih sederhana. Ini adalah beberapa pertimbangan lah ya. Pertimbangan kenapa beberapa pendapat yang terkait dengan
penggunaan dari metode price multiples ini. Ya memang kita macam-macam lah ya, tapi memang dari sisi kesederhanaan dan kemudahan ini relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan model-model metode perhitungan yang lain. Tahapannya untuk menghitung price multiples, yang pertama kita melihat performance dari baseline lah ya, baseline dari data yang akan kita gunakan untuk metode perhitungan. Nah, bentuknya biasanya adalah bentuk rasio gitu, dalam bentuk rasio-rasio keuangan. Karena kemudian ini lebih mentranslasikan perhitungan-perhitungan di dalam rasio keuangan sehingga kita mendapatkan, dan hubungannya lebih ke rasio-rasio yang hubungannya dengan ekuitas ya. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan berapa nilai dari saham atau ekuitas yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai. Nah, yang dibutuhkan tadi adalah rasio-rasio, terus kemudian comparable forms. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang harus diperbandingkan, data-data yang akan diperbandingkan, karena memang metode price multiple ini lebih membandingkan lah, yang membandingkan. Terus kemudian kita melakukan cross check atau apa ya, bukan cross check yang crossing analisis data yang berdasarkan dari comparable form, itu kemudian kita apply atau kita implementasikan kepada data yang tersedia dari perusahaan yang akan kita melakukan analisis. Nah, itu tahapannya seperti itu. Nah, memang dengan kesederhanaannya metode perhitungannya, dia juga memunculkan ada permasalahan tersendiri itu. Memang kalau walaupun dia comparable, tetapi ada persyaratan, ada permasalahan-permasalahan. Jadi bagaimana kriterianya seharusnya dia di dalam sebuah perusahaan atau comparable dalam artian bahwa dia memiliki line operasi dan data-data keuangan yang karakteristiknya mempunyai kesamaan dengan perusahaan yang akan dilakukan penilaian. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang satu line industri itu kan rasio-rasio digunakan sama, perusahaan-perusahaan konstruksi itu juga di sektor konstruksi itu juga dia memiliki rasio-rasio yang biasanya digunakan itu adalah sama gitu. Nah, bagaimana apabila kemudian asumsi yang digunakan realisasinya, bukan dari sisi rasio, tetapi dari sisi kinerja operasinya, dia memiliki asumsi yang berbeda gitu. Indikator growth-nya, indikator profitability, tingkat risikonya dan sebagainya. Nah, ini kan berpotensi menghasilkan valuasi yang bias gitu, karena datanya pijakannya itu berdasarkan dari data operasi yang berbeda, data asumsi operasi yang berbeda. Nah, itu menjadi salah satu problem juga di dalam pemilihan perusahaan-perusahaan yang akan di-compare untuk perhitungan di dalam model price multiple. Perusahaan-perusahaan dengan same industry, nah ini menjadi permasalahan tersendiri apabila perusahaan tersebut bergerak di lain industri yang banyak. Industri yang banyak misalkan kayak Unilever gitu ya. Unilever itu kan datanya dia consolidate. Nah, consolidate itu kan bergerak, dia mulai bergeraknya dari macam-macam kan, dari Unilever line industrinya. Dia mulai bergerak dari makanan sampai ke bahan cuci dan sebagainya, atau Unilever lah ya, mungkin lebih dia multi industri di sana gitu. Makanannya juga jenisnya macam-macam. Kemudian, nah bagaimana kemudian kita menjustifikasi itu, gitulah, itu yang kemudian susah. Nah, even kemudian permasalahannya selanjutnya apabila dia masih di dalam satu line industri,
itu juga masih memungkinkan dia memiliki perbedaan-perbedaan gitu. Jadi ya memang salah kriterianya itu yang kemudian menjadi problematika tersendiri yang harus diperhatikan dan dibuat lebih hati-hati gitu ya, lebih hati-hati ya. Jangan sampai kemudian valuasi yang kita gunakan itu justru menghasilkan data yang bias gitu, data yang bias untuk kita gitu. Jadi jangan sampai nilai value yang kita dapatkan itu malah justru understated atau overstated. Pemilihan data dan asumsi-asumsi yang paling mendekati dengan kinerja operasi dan kinerja keuangan perusahaan itu menjadi hal yang mutlak harus dicermati oleh seorang analis. Nah, kemudian solusinya yang ditawarkan salah satunya adalah dapatkah kita menggunakan rata-rata semua perusahaan di industri gitu. Solusinya. Di dalam dunia permodelan biasanya semakin banyak data itu kan presisi dan akurasi output yang akan dikeluarkan itu kan lebih reliable lah ya, lebih istilahnya lebih terjaga gitu loh, lebih terjaga. Tapi apakah itu kemudian bisa kita gunakan? Balik lagi itu kemudian akan menjadi profesional judgment dan diskresi dari yang menyusun dalam hal ini kita jika kita diminta untuk melakukan valuasi atas perusahaan X, perusahaan salah satu perusahaan. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah data, saya kurang tahu industrinya seharusnya apakah ini satu industri atau tidak, tapi kalau dilihat secara garis besar, Puma itu sepatu, Nike sepatu, Reebok sepatu, Skechers sepatu, terus kemudian Rocky Shoes pasti sepatu, Lacrosse saya nggak tahu, Stride Red nggak tahu, Bronzo pasti sepatu, Wolverine, ya artinya data yang tersedia ini adalah data, asumsikan saja ya data dia adalah data industri yang bergerak di bidang persepatuan lah ya di Amerika di tahun 2009. Nah, apakah kemudian dari data ini semuanya kita bisa gunakan atau tidak? Ya balik lagi bahwa kita berada di posisi yang mana. Kita mengasumsikan posisi kita itu di mana. Pendekatannya kita seperti apa terkait dengan bagaimana kita melakukan valuasi jika kita menggunakan price multiple model. Kita bisa mengambil semua data dengan menggunakan asumsi average-nya sekian, data dari value enterprise per EBITDA sekian, book value average-nya sekian. Kita bisa gunakan itu pilihannya, atau kita mempunyai professional judgment sendiri, karena di sini kita lihat beberapa datanya sangat-sangat range-nya sangat-sangat lebar. Lacrosse itu cuma 75 enterprise value, sementara Nike 20.500. Range-nya, spread-nya itu sangat-sangat lebar gitu ya, kalau kita mau lihat sama-sama. Terus kemudian, jika kita lihat price per book value-nya, average-nya berapa dia? 2,84. Dari yang paling bawah dan yang paling atas, kelihatannya tidak jauh beda karena memang ya range-nya tidak terlalu lebar lah ya antara artinya range di maksimum dan minimum ini menjadi salah satu hal yang juga perlu kita pertimbangkan, tidak hanya dari sisi average-nya saja. Semakin lebar range-nya, potensi biasnya kan semakin besar gitu karena memang deviasinya tinggi. Kita lihat
Oke, kalau kita mau pakai, kita bisa ambil semuanya, atau kita mungkin membuat adjustment tersendiri bahwa berdasarkan data-data di sini, misalkan kita mau ngambil yang 5 terbesar, karena kita menganggap posisi kita, perusahaan kita dengan data-data yang ada itu lebih mereferensikan di kondisi 5 besar, misalkan 5 yang terbesar. Atau 5 terbawah, karena kalau kita memasukkan dari nilai Nike yang terlalu besar itu bisa menyebabkan dari nilai value kita menjadi overstated. Kita melihat kita make sense kalau berada di level 5 terbawah misalkan, atau sehingga kemudian kita mengambil sampel dari 5 terbawah itu untuk kemudian kita average-kan, membuat average baru, dan hasilnya nanti kita jadikan dasar di dalam perhitungan untuk melakukan perkalian dengan price multiple sehingga didapatkan value perusahaan kita berapa. Oke, ini problemnya measurement based selected, artinya pemilihannya untuk dasar pengukuran ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Jadi ya, semakin dalam kita melakukan analisis, semakin dalam juga kita akan menemukan tingkat perbedaannya lah ya, perbedaannya di dalam perusahaan, di dalam cluster, walaupun dia di dalam satu line industri. Hanya kemudian tinggal balik lagi ke diskresi kita atau policy kita di dalam mengambil sebuah data yang tersedia. Akan lebih bagus kalau kondisi datanya tersedia banyak sehingga kita bisa mempunyai opsi yang lebih luas untuk memilih. Tapi bagaimana jika kemudian kita tidak mendapatkan data yang banyak dan terbatas, yang kemudian menjadi sebuah risiko tersendiri, itu yang memang ya balik lagi diskresi kita yang akan nanti menentukan. Tapi kalau memang data-data yang tersedia cuma sedikit, ya berarti memang kita mungkin perlu untuk menggunakan metode yang lain di dalam melakukan valuasi dari model valuasi dari perusahaan kita. Oke, multiple approach assume the pricing. Kemudian big problem when focus on small number of firm or individual firm. Ya, jadi memang kalau datanya semakin sedikit juga sangat berisiko itu, karena memang menjadi tidak merefleksikan data kita dibawa terlalu tinggi atau terlalu rendah asumsi yang digunakan. Oke, tahapannya, nah ini masih permasalahannya. Price multiples can be affected when the denominator variable is performing poorly. Jadi kalau pembaginya itu performanya jelek, bisnis itu pembaginya nanti kita akan lihat indikator-indikator yang digunakan di pembaginya itu apa saja. Kalau kita lihat di sini nanti ya. Di sini pembaginya kita lihat sama-sama sales, earning, book value. Nah, kalau di bawahnya itu jelek, ya akan menjadi permasalahan sendiri buat kita gitu loh. Akan terdampak di dalam. Nah, poor performance can be just hanya transitory. Nah, ini lebih ke kadang performa, ya kalau kita belajar kemarin terkait dengan risk, ada potensi terjadinya window dressing dan sebagainya. Performance dari perusahaan itu kan kadang volatile, naik turun. Dan kita menggunakan single years di dalam melakukan analisis. Jadi permasalahan ketika kita mengambil spot di dalam satu periode, dan ketika dia memang performa pas lagi buruk, nah itu kan jadi masalah tersendiri. Padahal sebenarnya itu kan bisa jadi tahun depan dia mempunyai performa yang bagus. Nah, itu yang berpotensi menjadi bias gitu loh. Jadi memang kemudian dari sisi kemudahan dari sisi kemudahan itu kita bisa ambil, tapi dari sisi permasalahannya juga kita akan dihadapkan dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Oke, must adjust a multiplier for average difference. Nah, perhitungan harus konsisten antara pembagi dan pengurang. Konsistensi dijelaskan bahwa penyebutnya merefleksikan performance before payment to debt
artinya payment sebelum pembayaran ke debt ya, berarti price to sales, operating earning, dan operating cash flow. Ya, ini yang lebih kemudian menjadikan concern atau pertimbangan. Jadi memang ya dia lebih ke gross-nya ya, lebih ke komponen sifatnya lebih gross gitu. Nah, kemudian kita melakukan adjustment pembilang ke nilai market value dengan baik, itu nilai market kita. Itu yang tahapannya yang kita lakukan sebenarnya. Di tahapan terakhir bagaimana kita mengadjust pembilang untuk memasukkan untuk sesuai dengan market value dari yang kita ekspektasikan nanti. Just kalau misalkan ini lebih ke menjelaskan kalau misalkan nilai pembaginya itu nilai penyebutnya itu memasukkan adanya komponen debt, berarti dia harus disesuaikan gitu loh. Apabila ada di sananya gitu. Karena memang tadi seperti yang di poin 2, umumnya dia before debt, itu before pembayaran ke debt gitu. Nah, kita masuk ke perhitungannya, contoh perhitungannya, tahapan-tahapannya. Di sini ada berapa? 2 perusahaan dan 1 perusahaan yang akan dilakukan evaluasinya. Di sini kita dapatkan metodenya, perhitungannya, compact value-nya, nilainya sales berapa, earning berapa, dan book value berapa. Nah, itu market value-nya dia sudah dapat diketahui. Nah, yang menentukan sebenarnya di komponen 3 paling kanan, yaitu price per sales-nya, price per earning-nya, dan price per book value-nya. Jadi memang jika kita menggunakan 3 komponen itu, bisa jadi cuma diketahui 3 soalnya. Price dari 3 komponen itu, price per sales-nya dari compact itu berapa gitu. Di situ kan kalian bisa ngitung price-nya 40, sales-nya 31, berarti kemungkinan nilainya 1,3. Price per earning-nya, jadi kalian disuruh nyari price-nya, rasionya masing-masing, baik itu compact dan gateway, dimasukkan data angkanya, sales, earning, dan book value-nya, beserta market value-nya, kemudian kita dapatkan angka price per sales, price per earning, dan price per book value-nya. Setelah kita dapat angkanya, kemudian kita taruh untuk metode untuk dasar perhitungan berapa del komputer untuk price earning, price per equity, price per sales-nya, price per earning-nya, dan price per value-nya berapa untuk del. Kita rata-rata sehingga kita dapatkan nanti nilai price-nya berapa dan market value-nya berapa. Tahapannya seperti ini. Perhitungannya saya boleh dibuatkan dalam 15 menit lah ya. Kalian posisinya saat ini, saya minta nanti voluntary dari kalian 15 menit untuk membuat data ini di dalam Excel, kemudian nanti masukkan di dalam angka-angkanya. Jadi pakai formula, jangan masukin angka ya. Saya pengennya bukan apa-apa, karena saya pengennya kalian sudah punya memastikan kalian punya template-nya dari sisi Excel-nya gitu. Tolong dibuatkan in 15 minutes, 15 menit lah ya. Nanti habis itu kita diskusikan sama-sama. Nanti saya minta mungkin salah satu voluntary untuk share screen-nya, hasil Excel-nya, perhitungannya, dan formulasinya. Nanti setelah itu digunakan, boleh di-share ke teman-temannya. Jadi ada template yang sudah kalian punyai untuk metode perhitungan price multiple untuk mendapatkan valuasinya. Tahapannya seperti ini, kalian masukkan dulu komponen ini, rasionya saya minta pakai formula, ini dibagi ini, jangan dimasukkan angka.
Terus kemudian menghitung market value-nya juga nanti untuk del-nya kalian menghitung seperti di sales ini, di tabel solusi ini, dan kemudian kalian dapatkan ini pakai formula. Jangan kalian taruh number di tanda-tanda tanya ini. Sehingga kemudian dapat average valuation-nya kalian taruh di sini. Oke, saya boleh minta tolong dalam 15 menit. Mungkin nggak apa-apa, salah satu nanti yang akan voluntary untuk men-share ke saya, men-share untuk share screen, sehingga nanti biar lebih enak dipahaminya sama-sama. Semuanya di depan komputer kah? Laptop ya, di depan laptopnya. Saya minta 15 menit lah ya, bisa lah itu cepat ngetik-ngetiknya. Mungkin kalian nggak harus ketik perfect sama, kalian masukkan data dummy, sales, earning, books, ininya CGD gitu aja, salesnya apa-apa, earningsnya apa-apa, book value-nya apa-apa, nggak harus saya lebih pengen kalian sudah mempunyai formula perhitungannya aja sih, spreadsheet-nya, sehingga saya mau memastikan itu. Datanya kalau ini kompleks, kalau kalian tulis C, G, D gitu nggak apa-apa. Oke ya, saya tunggu 15 menit. Nanti kita diskusi lagi, saya tak beresin absensi kalian dan cat-cat yang berserakan ini. Oke, nggak apa-apa. Saya tungguin. Sudah, saya tungguin. Jadi biar sama-sama 15 menit. Karena nanti saya pengen setelah ini yang untuk dividen diskon model, saya juga minta nanti ada spreadsheet Excel-nya buat kalian. Gitu. Langsung disiapkan biar. Saya mau pastikan itu karena saya nggak yakin kalian bikin semuanya gitu. Kalau nggak di kayak gini kayaknya. Ya sekalian buat latihan aja sih. Oke, saya tungguin 34 berarti nanti tambah 15 menit 13.50. Mbak tolong disiapkan, saya tangan ambil minum sebentar. Izin stop record dulu ya Pak. Oh boleh, ya nggak apa-apa Mas, di stop dulu. Nanti disambung lagi. Kita lihat sama-sama. Nggak harus selesai nggak apa-apa, tapi yang penting ada yang share screen saja untuk kemudian nanti kita sama-sama klarifikasi angkanya. Sebentar, saya stop screen dulu. Oke, ada yang mau share screen yang sudah dikerjakan? Nggak harus selesai, nggak harus selesai, tetapi kita lihat sama-sama aja angkanya. Syukur kalau yang ada sudah selesai, boleh voluntary untuk men-share hasil perhitungannya. Adakah? Izin Pak ya. Boleh, silakan Mas Samuel. Oh maaf Pak, sepertinya saya belum bisa share screen. Oh sudah. Sudah Pak. Oke. Di formulanya sudah ya Mas ya. Oke. Di cross check dengan angka. Oh ini yang ketiga, ini average-nya ya Mas ya. Iya betul. Oke, average-nya, terus kemudian price per equity, price per value-nya, terus kemudian hasilnya dikalikan dengan sales dan earning dan book value-nya ya. Iya. Ini semua masih sama Pak. Oke, dan kemudian average-nya dari 3 itu didapat 31,681.
Oke, ya. Satu, kalian sudah punya template-nya satu. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan angka, tinggal masukin saja. Oke, Mas Samuel, terima kasih. Disimpan. Nanti kalau misalkan temannya yang mau di-share, kita di-share aja nggak apa-apa. Tapi saya yakin kalian bisa untuk itu, untuk memastikan saja bahwa kalian sudah ada template-nya yang sudah kita lanjutkan. Oke, kalau ini sudah, kita masuk ke discounted dividend model. Bentar, kok pintunya kan angin kencang banget. Oke. Nah, kalau di discounted dividend model, bentar ya. Oke, kalau discounted dividend model, kita butuhkan adanya terminal. Ada dua hal penting ya. Yang pertama nanti terkait dengan terminal investment seperti tadi untuk bond project. Jadi karena ini yang dianalisis adalah corporate dan analisis rasio-rasionya itu adalah corporate, kemudian asumsi going concern di sini berlaku. Nah, ketika asumsi going concern, perpetuities itu kemudian ditransformasikan atau di apa ya bahasanya, kok ditransformasikan kok enggak? Istilahnya direfleksikan di dalam terminal investment, dalam bentuk perhitungan terminal investment. Jadi dia terlepas dari ada make sense atau tidak, bagaimana kemudian sebuah nilai tak terhingga dari sebuah proyeksi revenue yang kemudian hanya diukur berdasarkan dari outlook dividen di tahun depan dibagi dengan cost of capital. Tapi itu adalah formula yang disepakati bersama dan yang digunakan di dalam dunia finance, sehingga kemudian itu yang dijadikan acuan di dalam perhitungan terminal value, terminal investment nanti. Nah, kemudian end prosesnya adalah bagaimana kita melakukan equity valuation. Jadi bagaimana kemudian terhadap projected dari dividen, dalam hal ini karena kita menggunakan dividen diskon model, projected dari dividen yang didiskontokan ditambah dengan projected terminal value. Ya, silakan Mbak Vienna. Ada yang mau ditanyakan Mbak Vienna? Maaf Pak, mau tanya yang perhitungan tadi. Gimana Mbak? Itu kan saya lihat punya Sam tadi, itu untuk price per sales-nya beda ya? Price per P per S. P per S-nya. P per S-nya. price per sale. Yang untuk yang mana? Untuk delnya ya, Mbak? Untuk. Iya. Oke, pakai average berapa? 1,35. Saya 1,75. Yang bukannya, delnya. Bukannya 1,3 dan 1,4 di average kan, Mbak? Dari compact dan getaway. Oh, average multiple-nya, Pak. Iya, betul. Oh iya, benar, iya. Berarti 1,35 dikalikan dengan
salesnya ya. Oh gitu. Oh gitu. Iya Pak. Oke, ya, saya paham. Oke. Ya, Oke ya. makasih Pak. Jadi gimana? Saya juga mau tanya Pak. Mm-hmm. Untuk perhitungan ini ada ketentuan nggak Pak? Ada berapa di belakang komanya? Karena kalau misalnya komanya beda, nanti perkaliannya beda juga Pak. Itu kalau saya abaikan gitu. Kalau nilai kalian, saya nggak pernah di belakang koma itu saya selalu, even bahkan di belakang koma gitu dari kalau di dalam ujian, even kalian selisih 1, selisih 2 itu saya anggap itu adalah perhitungan yang salah angka pembulatan saja gitu. Kalau saya ya, artinya saya tidak, walaupun saya backgroundnya accounting, saya tidak mempermasalahkan sampai ke detail di belakang koma gitu. Tapi ya nggak ada justifikasi, nggak ada aturan yang baku terkait dengan bagaimana harus di belakang koma, nggak ada sih kalau saya nggak ada. Jadi prosesnya sudah benar. Nah ini kayak yang di belakang koma ini jadi agak-agak kadang anak-anak akuntansi yang lama di akuntansi itu selalu pengennya detail, pengennya selalu presisi angkanya. Terus kemudian pengennya accurate gitu lah, tepat gitu lah. Nah, saya dulu juga sama gitu dengan seperti kalian bahwa ya kalau geser sedikit ya itu berarti kita enggak, karena memang kita lama di akuntansi ya. Tapi kemudian ketika saya masuk di tempat baru bekerja dan kemudian kita mempunyai lingkungan yang beda dan kita belajar dengan hal yang berbeda, nanti kita akan dapat istilahnya kalau saya bilang itu toleransi dari sebuah presisi. Kalau saya bilang, bos saya itu seorang backgroundnya bisnis, masternya bisnis, terus kemudian direktur saya dulu itu backgroundnya dia economics gitu. Jadi memang kemudian ketika saya membuat angka-angka yang sangat detail panjang, itu langsung dapat terlacak ketika barang itu naik ke direktur, ini pasti kerjaannya Bogi. Karena tahu orang-orang yang membuat seperti ini itu pasti anak backgroundnya accounting gitu. Accounting dan yang nggak jauh gitu loh. Pasti orangnya karena kasihnya yang backgroundnya accounting nggak banyak, cuma beberapa orang dan sumbernya dari tempat subdit saya pasti ketahuan. Ini pasti kerjaannya Bogi. Jadi kemudian dalam periode berjalan saya selalu istilahnya menaikkan tingkat toleransi saya terhadap sebuah kepresisian. Gitu. Apalagi angka di belakang koma dan sebagainya. Saya anggap, dan saya ngoreksi soal ujian kalian kemarin juga saya, even selisih koma, selisih 1, 2 itu saya anggap itu sebuah, ya, saya anggap kalian sudah benar. Enggak kemudian itu saya salahkan. Siapa? Terima kasih. Pak, izin tanya. Ya. Gimana, berarti Mas? Kalau kayak soal tadi kita pembulatan dilakukan di akhir aja ya Pak? Kalau saya sih mending kayak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, makasih Mas. Bentar ya. Oke, saya lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan yang untuk sebelum kita masuk ke diskonto dividen modal? Oke, kalau yang angkanya beda silahkan dikonfirmasi. Kalau misalkan beda, apakah memang pemahamannya yang berbeda? Jangan sampai pemahamannya nanti sudah miss gitu. Karena kalau pemahaman sudah berbeda, nanti pasti angkanya berbeda dan itu akan kebawa gitu. Saya takutnya kalian nanti malah jadi menganggap yang sudah kalian kerjakan itu sudah tepat dan malah kebawa nanti ke belakangnya. Jadi kalau yang memang belum sesuai nanti ditanyakan saja nggak apa-apa.
Oke, saya lanjutkan ya kalau belum ada. Discounted dividend model. Ini tadi kita bilang ada terminologi terkait dengan terminal investasi. Terus kita akan menghitung dari sisi present value-nya, dari sisi dari sisi apa ya? Dari sisi streaming dividend dan terminal value yang di present value-kan gitu. Terminal value perpetuities yang ditaruh di terminal value dan kemudian di present value-kan. Nah, ini kan udah double step-nya gitu, tahapannya. Nah, ini dividend discounted model merupakan present value dari semua future cash receipt, jadi cash yang diterima. Ini kok PA terus. Siapa sih? Sebentar, ada undangan rapat, saya submit dulu. Oke, saya lanjutkan. Konsepnya adalah konsep present value. Balik lagi bahwa konsepnya adalah konsep present value apapun. Metode perhitungannya di sini adalah bagaimana kemudian kita mempresent value-kan dari forecast dividen. Apakah dia sama terminologinya adalah sama terminologi untuk forecast bukan forecast ya. Tadi yang kita gunakan untuk dalam menghitung bond, tetapi kemudian ditambahkan dengan terminal value-nya. Nah, ini kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah secara garis besar pemahamannya, ada dividen-dividen yang kita terima dalam periode, misalkan 5 tahun, dan di sini ada cut off-nya, terminal value, dan untuk periode yang tak terhingga, mulai dari 5 tahun dan tak terhingga, itu kita tarik ke depan di tahun kelima, sehingga kita membuat sebuah yang kita namakan sebagai terminal value. Nah, ini kemudian kita dapatkan, dan hasilnya nanti dievaluasi, ditarik ke present value. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Nah, ini adalah lebih memudahkan kalau kita menggunakan sheet ya. Kalau kita menggunakan tabel. Jadi di tahun ke-0 berapa sampai dengan tahun ke-4. Nah, di tahun kesekian ini ada terminal value yang kemudian dengan tingkat diskonto tertentu kita tarik kita present value kan, sehingga kemudian didapatkan berapa value dari ekuitas tersebut, value dari saham atau value dari perusahaan tersebut. Modelnya, terminologinya seperti itu, dan di sini juga dijelaskan hal-hal yang dibutuhkan, yang harus disiapkan, bagaimana kemudian kita menetapkan target forecast-nya, apakah itu dividen, cash flow, ataupun earnings. Terus kemudian periodenya, apakah 5 tahun, 10 tahun, atau tak terhingga. Kalau yang periodenya tetap atau ada akhirnya 5 atau 10 tahun, itu relatif mudah, pakai menggunakan konsep
present value-nya. Yang tak terhingga nanti kita membuat sebuah konsep terminal value. Nah, discount rate-nya tadi kita ketahui ada yang row, di mana row adalah 1 plus cost of capital. Nah, ini yang nanti khawatirnya nanti kita lihat sama-sama untuk metode perhitungannya. Nah, ada beberapa permasalahannya, range-nya, rentang waktunya ketika kita membuat dividend discount model. Khususnya yang untuk terminal value, karena memang kemudian terminal value ini diasumsikan apakah kemudian dividen itu tumbuh atau dividennya itu tetap, atau asumsinya terminal value-nya tidak ada. Nah, ini yang kemudian kita lihat sama-sama untuk menghitungnya. Apabila tanpa growth dan dengan growth itu berbeda. Sama kalau kalian menghitung cost of capital, untuk menghitung kemarin value dari bonds atau ekuitas, kan kita juga ada asumsi dengan growth dan tanpa growth. Gitu. Kalau dengan growth berarti nanti ada dikurangkan dengan growth. Cuman bedanya ini adalah row dari equity, sementara kalau kemarin kan langsung cost of capital. Nah, tapi terminologinya sebenarnya sama. Slide ini sebenarnya lebih membingungkan buat kita, tetapi kalau kita mau menerjemahkan dalam terminologi yang lebih sederhana, menghitung terminal value untuk yang tanpa growth itu tinggal dividen di tahun selanjutnya setelah terminal value itu dibagi dengan cost of capital. Kenapa di sini ditulis row min 1? Karena konsepnya row itu sendiri adalah cost of capital dari equity plus 1. Sementara kalau plus 1 dikurangkan min 1 kan berarti tinggal cost of equity. Nah, berarti secara sederhana lebih memudahkan jika tidak menggunakan row tetapi menggunakan langsung dividen di T plus 1 dibagi dengan cost of equity buat kalian lebih. Jadi nggak perlu menggunakan rumus ini karena ini plus 1, row itu cost of equity plus 1 dikurangkan 1 kan membuat ribet. Nah, ini nanti kalian ganti sendiri, kalian ubah dividen terminal value-nya tinggal langsung di dividen plus 1 dibagi dengan cost of capitalnya untuk equity. Nah, kalau growth ini yang tambah bikin ruwet untuk formulasinya ya. Padahal sebenarnya dibikin sederhana juga bisa gitu loh. Di sini diasumsikan di mana G adalah 1 plus growth rate. Nah, ini kan jadi lebih ruwet lagi gitu karena tadi pakai row, karena dia pakai row dan ini G-nya itu 1 plus growth rate, which is itu G yang di bawah di dalam formulasi itu bukan growth ya. Itu 1 plus growth rate gitu loh. G yang di bawah di nomor 2 kalian lihat dulu yang G yang di bawah itu adalah 1 plus growth rate. Itu bukan growth rate. Harusnya G-nya itu G gede biar untuk membedakan kalian untuk membedakan dengan growth rate-nya. Jadi kalau diuraikan terminal value untuk dividen dengan growth itu sama dengan dividen di forecast dividen di tahun T plus 1 dibagi dengan row, which is itu adalah tadi cost of equity, cost of capital plus 1, terus dalam kurung, dikurangkan dalam kurung 1 plus growth rate. Nah, 1 plus growth rate karena di dalam kurung berarti satunya jadi minus, growth rate-nya jadi minus, terus kemudian satunya mengeliminir 1 yang ada di dalam rumus row. Jadi tinggal angkanya, kemudian diperoleh dividen plus 1 dibagi dengan cost of capital min growth rate. Nah, bentar, biar kalian lebih. Saya itu nggak ada. Bisa dipahami ya, yang saya omongkan tadi. Maaf, kalau yang bisa dicernakan atau saya ulangi lagi?
agak iya ngomong gimana sebentar. Saya coba gini. Jadi prinsipnya gini aja deh, biar kalau yang terminal value untuk yang tanpa growth, kalian tinggal dividen plus 1 dibagi dengan cost of equity yang untuk poin 1. Nah, kalau yang dengan growth, tinggal dividen plus 1 dibagi dengan cost of equity main growth. Udah, gitu aja. Jadi nggak usah diikutin rumus yang di sini, biar kalian lebih mudah. Kalau terminal value per loss ya nggak masalah berarti. Oke. Nah, sekarang coba kalian bikin templates ini langsung, disingkat-singkat saja. Ini kalau kalian mau masukin poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau sebenarnya memastikan bahwa ini sudah kalian pahami gitu, biar langsung applicable di kalian. Oke, coba di template-kan sekalian kayak yang tadi yang dibuat. Ini 2005, langsung aja di Excel. Tadi slide di new sheet aja ditaruh di sebelahnya. Kalau tadi dividen diskonto. Jadi nanti valuasi saya minta kalian punya satu file tersendiri. Nanti per model kalian ada spreadsheet-nya. Yang untuk dividen diskonto model ini kita kalian buat. Yang tadi price multiple di sebelahnya di awal. Jadi nanti sampai ke 3 model di minggu ke depan, minggu selanjutnya. Jadi biar kalian lebih ada pegangan langsung dan saya yakinkan kalian bisa menghitungnya. Oke, minta tolong dibuatkan 15 menit lah, bisa lah itulah ya. Kalian nggak usah uraikan tulis panjang-panjang. Yang penting angkanya tahun kalian jejerkan, forecast dividend kalian masukkan, estimated cost of capital, cost of equity-nya kalian masukkan, dapatkan, terus kemudian forecast dividend growth-nya angkanya itu, dan kemudian kalian hitung calculate untuk terminal value-nya dan total dividen, diskon dividen di masing-masing tahapan mulai dari 2015, 2005, 2006, 2007. Jadi yang 2007 ini ada 2. Yang pertama itu menghitung terminal value-nya dengan growth, di mana base-nya nanti dari dividen T plus 1 di 2018 atasnya, pembaginya nanti pakai cost of equity 16%, dikurangkan dengan growth-nya. Growth-nya itu adalah 15%. Jadi karena growth-nya di tahun ke T-nya di tahun ke ini 2007. Jadi nanti dikurangkan, pembaginya itu nanti kalian dapatkan. Nah, setelah itu nanti kalian didiskontokan yang untuk masing-masing tahun dari dividen ini dengan tingkat diskonto yang cost of capital-nya 3 kalikan, nanti diskonto terminal value-nya berapa. Kemudian didapatkan total value-nya sebesar itu. Oke, coba dibuat spreadsheet-nya dulu. Saya tungguin sambil ngisi portal kampus sambil paralel. Saya buatnya kayak gini, Pak. Jadi kalau yang dihitung itu, kalau yang saya tangkap dari sini, Pak. Ini dapatnya dari, karena dia kan growth, perpetuity growth. Jadi dia nanti dividen yang misalnya kita hitungnya 2007, dividen yang dihitung itu ditambah 1. Jadi kita pakai yang di 2008. Terus dipakai yang cost of equity-nya di 16%. Iya. Growth-nya, terus di growth-nya 15%. Ya, dikurangin jadi dapat hasilnya 213.020. Terus habis itu dihitung diskon dividen stream to terminal valuation. Cara hitungnya itu yang pakai forecast dibagi sama
cost of equity yang per tahunnya. Oh. Oke. Dihitung sampai 2007, terus yang setelah itu dihitung diskon TV-nya yang untuk 2007 yang terakhir itu karena dia hanya sampai tahun ketiga, jadi kita pakai yang 2007. Ya. Jadi dapat 136. Terus total value-nya tinggal ditambah yang diskon TV itu sama yang dari 2006 sampai 2007 dapatnya 140.000. Oke. 2005 sampai 2007, Mbak. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, itu secara general seperti itu yang disampaikan Mbak Vika. Itu udah benar, artinya sudah memahami konsepnya yang untuk menghitung terminal value. Jadi memang untuk dividen diskon model ini lebih ke menghitung untuk terminal value kuncinya memang. Tinggal nanti kalau terminal value-nya dia ada growth-nya, itu tadi sesuai yang disampaikan Mbak Vika tadi, tinggal dimasukkan untuk komponen growth-nya. Kemudian nanti kalau nggak ada growth-nya, berarti tinggal dibagi aja dengan cost of equity-nya. Oke, terima kasih Mbak Vika, bagus presentasinya. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Jadi tinggal nanti dikonsepkan perhitungannya seperti itu. Oke, karena 2 materinya sudah, terus kemudian di slide tadi di bawahnya ada exercise 2 contohnya. Nanti kalian coba bikin untuk hal yang sama dengan metode pakai asumsi growth-nya, pakai asumsi growth yang tadi saja. Jadi asumsinya cost equity pakai data dividen dan data cost of equity-nya pakai yang contoh practice 1 and practice 2, terus kemudian nanti growth-nya kalian pakai asumsi untuk growth yang pakai yang tadi, yang contohnya growth-nya tadi diasumsikan berapa. Growth-nya pakai asumsi yang itu saja. Nanti di latihan dicoba untuk menghitung berapa value-nya dari cost of value-nya dari equity tersebut, dari contoh soal tersebut. Oke, kalau kayak gitu nanti dilatih, dibikin, dikerjakan. Kalau sudah ada template-nya, tinggal masukin angkanya, kan otomatis langsung ke bawah hasilnya keluar. Jadi itu kenapa saya bilang template-nya kalau sudah ada dan perhitungannya, kalian tinggal masukin angkanya saja. Baik, terima kasih Mbak Vika dan Mas Samuel. Contohnya nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain, biar istilahnya biar sama-sama dan hasilnya bisa mengoptimalkan semuanya. Oke, saya tutup karena sudah 12.50 kelas pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kemarin doanya saya sudah negatif, jadi sudah bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih untuk doanya semuanya dari kelas 14 yang surprisingly lah buat saya. Oke, saya tutup. Sampai jumpa insya Allah di minggu depan. Materinya mungkin tidak akan jauh beda, jadi biar. Tapi basicnya kalian sudah bisa di 2 metode itu. Nanti saya mau pastikan bahwa di 3 metode selanjutnya kalian juga bisa menghitungnya dan sudah tersedia spreadsheet-nya. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Yuk izin saya close ya meeting kelasnya.